Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima taubat kita. Sebab insya Allah hanya rahmat, ridha dan pengampunan dari Allah yang akan mengantar kita ke surga. Semoga insya Allah kita berjuang terus menunaikan setiap amal ibadah, sebab kita merindukan ridhonya Allah pada kita. Amal ibadah kita adalah perjuangan kita untuk mencapai ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah pintu gerbang bagi kita untuk memasuki jannah. Maka amal ibadah sesuatu yang sangat penting, substansial, dan menjadi fokus utama hidup kita. Tidak ada lagi fokus apapun di dalam hidup kecuali melakukan amal ibadah kepada Allah dengan tujuan mencapai ridha Allah, dengan harapan ridha Allah akan mengantar kita ke jannah. Sebab tidak ada di antara kita yang sanggup untuk mencicipi api neraka, tapi sesungguhnya neraka itu adalah hak, adalah kebenaran. Neraka itu ada. Neraka itu bukan cerita, neraka itu bukan dongeng. Neraka adalah sebenar-benarnya peringatan Allah kepada kita, padahal kita tidak ada yang sanggup memasukinya. Keyakinan kita bahwa akan ada yang disimpan di neraka, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Semoga bukan kita orangnya, semoga bukan kita yang menjadi golongan tersebut. Oleh karenanya insyaallah selama di dunia kita berjuang terus memperbaiki niat dan amal ibadah, menegakkan niat yang lurus dan amal ibadah. Pokoknya susah juga jangan disebut susah, karena tujuan kita jannah, ya. Berat pun jangan disebut berat, ridho aja. Ridho pada susahnya, ridho pada beratnya, ridho kepada kerepotannya. Jika itu semua adalah ikhtiar untuk senantiasa memperbaiki niat, memperbaiki amal ibadah, hati kita mesti lapang, mesti ridho, ya, daripada keburu kita tercatat sebagai penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Insyaallah ikhtiar kita semua hari ini berada di tempat ini, melangkahkan kaki ke sini, duduk dengan sabar di masjid ini, lagi duduk dibikin ngantuk sama setan, lagi duduk dibikin bingung mikirkan urusan di luar, lagi duduk dibikin sedih mengingat masalah dan segala sesuatunya. Insyaallah ini pun medan jihad. Duduk di masjid, di majelis ilmu juga adalah medan jihad. Bagaimana kita melawan segala godaan demi untuk bisa berada di taman surga. Nabi SAW mengatakan, duduk di majelis ilmu bagaikan ada di taman surganya Allah Ta'ala. Barang siapa yang senantiasa berniat, bergerak untuk mencari dan menggali ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu Islam, ilmu agama. Agama bukan sekedar cuilan atau hanya satu pilar dari kehidupan, bukan. Agama itu adalah atap payung dari seluruh kehidupan kita. Dia memayungi semuanya. Dia memayungi urusan rumah tangga, dia memayungi urusan waris, dia memayungi urusan pergaulan, dia memayungi urusan ekonomi, dia memayungi urusan cari nafkah, dia memayungi urusan politik, dia memayungi segala yang ada di alam raya. Itu adalah dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu yang diberkahi oleh Allah. Jadi insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita merasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, bahwa Allah masih ridho kita masuk di Baitullah, rumahnya Allah, duduk di taman surganya Allah, berjuang melawan segala yang mengganggu kita. Dan insya Allah sekali lagi barang siapa yang berjuang mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka jika Allah antarkan kita sampai tiba di sini, ini Allah punya keinginan agar kita lebih mudah ke surga.
Kitanya mesti merasa bersyukur, kitanya mesti merasa bangga, kitanya mesti merasa bahagia, kitanya mesti menunjukkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya sikap, sebaik-baiknya penjagaan, sebab Allah sudah tunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin mudahkan kita ke jannah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang hatinya terjaga dalam dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah di hari akhir Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat dan kita bisa berkumpul kekal di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita pada sore hari ini yaitu menjaga lisan dan prasangka, ya. Dalam waktu yang singkat insya Allah saya ingin langsung mengingatkan bahwa di dalam Islam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita al-kalamu fima la yaknihi. Artinya kita diminta untuk kalam kita, lisan kita, bicara kita itu jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tiada gunanya. Pada hadis yang muttafaq alaih, beliau mengatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Ini bukan enteng. Barang siapa beriman kepada Allah. Jadi lisan kita itu langsung berkorelasi dengan iman kita kepada Allah. Urusan lisan berkorelasi langsung kepada iman kita terhadap Allah Ta'ala. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang menjaga apa yang terdapat di antara kedua janggutnya dan kedua belah kakinya, maka Allah jaminkan surga baginya. Di antara dua janggut maksudnya kumis dan dagu ada lisan. Di antara dua kaki maksudnya ada kemaluan. Barang siapa jaga lisan, jaga kemaluan dengan sebaik-baik dan sedaya upaya, maka Allah jaminkan surga baginya. Urusan lisan bukan urusan enteng, sebab apa yang ada di hati dia bisa terefleksi lewat lisan. Apa yang ada di kepala, di pikiran, dia terefleksi lewat lisan. Apa yang terdengar, dia bisa terefleksi lagi lewat lisan. Jadi lisan ini memang pintu gerbang dari seluruh keadaan tubuh dan jiwa kita. Kalau kita masuk ke masjid ini, pintu gerbang utamanya ada di depan ini, barulah kita bisa memasuki dan melihat, memandang isinya. Maka lisan kita adalah gerbang dari segala yang ada pada kita. Rasa kita, pikiran kita, pendengaran kita, semuanya terefleksi lewat lisan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan bahwa di antara penyebab seorang hamba masuk ke dalam neraka adalah naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Sekarang umpamanya begini bunda, ukhti, umi dan ukhti. Misal kita jalan di jalanan depan sana, kemudian kita tahu ada lubang yang besar, ada tanah yang ambles sehingga menciptakan lubang yang besar. Maka artinya ada bahaya di sana, betul? Kalau ada bahaya di sana, maka ketika kita akan melintas, mental kita adalah mental yang berhati-hati, mental yang waspada, mental yang udah dengan penuh kesiapan. Mata juga, maaf, hatta kita misalnya -5, -6, kita nggak mau sampai ketinggalan kacamata. Udah pakai kacamata, kita betul-betul memandang, melihat lubangnya di sebelah mana, dengan segala kehati-hatian pada diri kita. Sebab kita sudah dengar di berita, baca di internet bahwa di depan jalan Gatot Subroto ada tanah yang ambles sehingga menghasilkan lubang besar yang berbahaya. Nah, jika kita sudah tahu pemberitahuan tentang lisan bisa mengantar kita ke neraka, lisan ini berkorelasi langsung dengan iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir. Lisan menjadikan alasan Allah menjaminkan surga bagi kita, maka kitanya yang mesti meningkatkan kewaspadaan. Kitanya yang mesti sangat berhati-hati. Kitanya yang mesti terus-menerus memperbaiki. Lubang besar di depan sana, harapan kita cepat diperbaiki, betul?
Maka lisan kita mesti cepat perbaiki. Terus menerus diperbaiki. Lubang besar di depan sana, setelah diperbaiki, kita mau lewat lagi di atasnya deg-degan, tegang. Ya, kita berharap bekas lubang itu dipelihara, diperhatikan, jangan sampai jeblos lagi, jangan sampai ambrol lagi gitu. Kalaupun nanti ada bagian kecil yang melesak lagi ke dalam apa, kita berharap cepat lagi diperbaiki. Itu lisan kita. Jaga sebaik-baiknya. Perbaiki terus menerus. Kalau sekali waktu dia anjlok, ambles, gibah, fitnah, marah, nyelekit, dan seterusnya, maka perbaiki. Perbaiki dengan minta ampun kepada Allah, perbaiki dengan muhasabah diri, perbaiki dengan mengendalikan terus emosi dan hawa nafsu. Allah juga menyebut ketakwaan dan kebaikan di hadapan Allah, di antaranya dengan urusan pengendalian amarah. Surah Ali Imran ayat 134. Dan ganjarannya adalah surga yang lebih luas dari bumi, lebih luas dari langit bagi orang-orang yang berjuang mengendalikan amarahnya. Sebab amarah atau emosi, entah bentuknya marah, sakit hati, kecewa, sedih, bingung, khawatir, apapun yang judulnya emosi, itu juga Allah yang simpan ke dalam kita. Karena yang ciptakan kita kan Allah. Maka mata kita Allah yang jadikan, rasa kita Allah yang jadikan, pendengaran kita Allah yang jadikan. Surah An-Nahl ayat 78. Semuanya Allah yang jadikan. Allah yang jadikan itu semua ada pada kita. Untuk apa Allah jadikan kepada kita? Untuk kita pergunakan sebagai peralatan kita di dalam terus memperbaiki diri. Dan barang siapa rajin memperbaiki diri, insya Allah dia meningkatkan kadar imannya di hadapan Allah. Memperbaiki diri ini kan hijrah. Terus menerus memperbaiki diri kan artinya hijrah, pindah terus kepada keadaan yang lebih baik. Kalau kita kejeblos lagi, perbaiki lagi diri kita. Di rumah kita kalau ada pojokan rumah yang gentengnya bocor, udah diperbaiki, lain waktu dia bocor lagi kan kita perbaiki lagi. Lain waktu gentengnya pecah ambles kan kita perbaiki lagi. Enggak kita diamkan, biarin deh rumah saya di bagian pojok sana bolong aja sampai atapnya bolong. Tadinya cuma bocor, tadinya genteng cuma pecah, terus kita biarkan jadi bolong, akhirnya jadi sak rumah-rumah rusak, kotor, berantakan, kan enggak begitu. Ya. Kenapa kalau urusan dunia, yang tadi Ustaz Hendra mungkin ingatkan, kenapa kalau urusan dunia kita bisa ada pada kadar perhatian yang maksimal, semaksimal kita bisa gitu. Kalau kita menyukai sesuatu, misalnya apa? Hobi, katakanlah begitu. Kita bisa jadi maksimal gitu. Ya, yang suka bercocok tanam, aduh tanamannya Masya Allah, sampai begitu indahnya, rapinya, orang nggak ada yang boleh pegang. Ya, yang suka memasak, yang suka bikin kue, kalau menghias, cantiknya Masya Allah. Ya, hal-hal yang sifatnya duniawi bisa membuat kita menjadi begitu fokusnya. Kenapa kok kita suka kehilangan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya akhirah? Ini ujian. Karena yang sifatnya duniawi dia kasat mata, dia bagaikan terlihat. Yang non duniawi bagaikan tidak terlihat. Saya mau tanya, kita hidup karena jasad kita atau karena ruh kita? Kita bergerak karena jasad kita atau karena ruh kita? Maka jangan terjebak dengan yang duniawi, jangan terjebak dengan yang kasat. Badan ini bisa bergerak karena ada ruhnya, betul. Kita bisa hidup karena ada ruhnya, betul. Dari ruh yang menggerakkan jasad muncullah segala sesuatu. Orang bisa bikin kamera jadi motret, orang bisa bikin video jadi syuting, orang bisa menemukan listrik jadi terang, orang bisa menemukan cara jahit sampai jadi karpet, sampai jadi baju. Maka seluruh yang ada di alam raya ini kuncinya ada ruh, betul. Kenapa yang ruh yang kita tinggalkan? Kenapa yang ruh yang kita jauhi? Padahal nggak ada meja ini kalau nggak ada jasad yang membuatnya,
dan jasad yang membuatnya nggak akan bikin meja ini kalau dia nggak ada ruhnya. Ruh ini kedalaman, tapi kedalaman ini yang kita sering lupa. Kedalaman ini yang kita sering tinggalkan. Kalau bahasa Inggrisnya take it for granted. Kita jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Ya, padahal semua ini nggak akan. Bagaimana manusia bisa membangun Baitullah, rumah Allah seindah ini, Masya Allah, kalau jasadnya dia nggak gunakan, dan dia mau gunakan jasadnya, nggak bisa kalau ruhnya Allah belum, Allah ruhnya sudah tidak Allah izinkan ada di sana. Maka kunci kehidupan kita, jangan pernah lalai dari hal yang rohani. Jangan ukuran hidup kita adalah duniawi. Jangan ukurannya adalah yang kasat mata. Bukan, yang kasat mata itu ujiannya. Yang real, yang sesungguhnya, yang nyata, itu yang rohani. Itu yang real. Jadi kalau kita bicara realita yang rohani. Kalau kita sedang dihadapkan pada persoalan hidup, jangan buru-buru logikanya. Nggak bisa, kita mesti cari akarnya, mesti kita ekstrak dalam ilmu agama, dalam ketentuan Allah Ta'ala, sehingga ketemu akar ruhaniahnya. Jangan terus logikanya, tapi akar ruhaniahnya kita mesti temukan dulu. Sehingga nanti basis pengambilan solusi itu berdasarkan kepada yang rohania. Sebab pada akhirnya yang jasad hancur, terkubur, yang rohaniah lanjut perjalanan. Maka pertanyaan pertama ketika roh diciptakan, alastu birabbikum, betul nggak Allah itu Tuhan kita? Qala bala syahidna, iya Allah satu-satunya Tuhan kita. Roh sudah diambil perjanjiannya sama Allah. Surat Al-A'raf ayat 172. Hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika kita pertama masuk alam barzah, dihadapkan kepada pertanyaan lagi. Yang nanya malaikat. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Sama nggak dengan pertanyaan ketika kita diciptakan sebagai roh? Sama. Siapa Tuhanmu? Ya. Maka sekali lagi hidup ini adalah perjalanan rohaniah. Yang kasat ini adalah ujian. Allah bilang nggak sama kita? Bilang. Surah Al-Insan ayat kedua. Ketika kita diciptakan dan kita disimpan di dunia, Allah sedang masukkan kita ke medan ujian. Maka apa saja yang ada di dunia, sadarlah kita semua adalah ujian. Termasuk relasi hubungan sesama manusia, ini ujian. Ini terkait dengan tema kita soal prasangka, soal lisan, ya. Maka sekali lagi kalau kita sudah tahu bahwa lisan itu berhubungan langsung dengan keimanan kita kepada Allah, maka jangan biarkan lisan kita mengembara, berpetualang sendiri. Dia mesti dikendalikan oleh yang rohaniah. Yang rohaniah dia akan mengendalikan lisan kalau rohnya bersih. Ya, oleh karena itu bersih-bersih jiwa, tazkiyatun nafs itu penting. Bersih-bersih jiwa itu apa? Dengan apa? Dengan ibadah. Itu pembersihan jiwa. Ya. Dengan ibadah, salat kita pembersihan jiwa. Maka kalau kepingin jiwanya makin bersih, tambah bersih, bisa dibersihkan terus, salatnya mesti diperhatikan. Puasa itu pembersihan jiwa. Maka kalau kepingin bisa jiwanya terbersihkan, dibersihkan, makin bersih, jadi bersih, ya puasanya mesti diperhatikan. Jangan sampai kita cuma nunggu Ramadan, selepas Ramadan kita nggak ingat ada puasa-puasa sunnah, kita nggak kuat, nggak bisa, harus dilaksanakan sebab kita yang butuh. Ya, kita yang butuh. Kalau kita lalai, Allah nggak ada kesusahan apa-apa, nggak ada kesusahan apa-apa. Yang susah kita. Kalau kita jadi pribadi yang buruk, Allah nggak ada keburukannya. Kita yang jadi buruk di hadapan Allah. Kalau kita berbuat jahat sama orang, kita yang jahat. Nggak ada kejahatan bisa kita jadikan kepada Allah, nggak ada sama sekali. Ya, maka kitanya yang mesti berjuang. Insya Allah urusan lisan sekali lagi terkait erat dengan keimanan kita kepada Allah. Ya.
dan keimanan kita kepada Allah sudah kita akadkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka urusan lisan itu berhubungan langsung dengan akad kita tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh kenapa demikian? Sebab tadi aliran data, kerja akal kita, rasa hati kita, apa yang ditangkap pendengaran kita, bahkan bebauan yang kita cium, semuanya diolah keluarnya lewat Allahu Akbar. Luar biasa lisan. Maka hati-hati dengan lisan, ya. Ruhaniyah kita bersihkan, perbaiki supaya lisan juga terkendali oleh kebersihan ruhaniyah kita, ya. Saya sering kasih contoh, saya tidak ada ilmu, astagfirullahaladzim. Kalau kita sudah mulai, pika sebelen pisan sih orang itu, gitu ya. Kalau kita udah mulai, teng-tengan pisan sih jadi orang. Atau kalau kita udah mulai bilang, jadi orang gak ada pengertiannya amat sih. Coba mari kita muhasabah. Ketika itu terlontar dari lisan kita, sebab ada rasa kan? Sebab diolah pikiran kan? Mata kita melihat, keluar dari lisan. Maka kalau kita tidak kendalikan seluruh yang ada pada kita ini, kita bersih-bersih terus, lisan kita akan membawa kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Iya, ada orang mungkin memang menyebalkan. Iya, ada orang memang mendolimi kita. Iya, memang ada orang bikin hidup kita jadi susah. Iya, ada orang mungkin melakukan kebatilan kepada kita sehingga dampaknya menjadi luar biasa pada hidup kita, ya. Tapi kesemuanya itu tidak cukup menjadi alasan bagi lisan untuk mengeluarkan hal-hal buruk tentangnya. Padahal keburukan itu adalah benar, memang dia lakukan, ya. Mari kita muhasabah. Settingan ini semuanya ujian dari Allah. Allah pergunakan orang itu melakukan keburukan kepada kita untuk melihat orang yang melakukan keburukan ini mencari enggak jalan kebenaran untuk minta ampun sama Allah. Orang yang dapat keburukannya mencari enggak jalan kebenaran untuk menjaga hatinya, lisannya, ridhonya pada segala ketentuan Allah. Semuanya cuma ujian. Ya, kita nggak mau dicuekin sama Allah. Kita nggak mau didiemin, dibiarin sama Allah. Nggak mau, astagfirullah. Kenapa sih Allah turunkan Al-Quran? Hudalin nas, petunjuk bagi umat manusia. Hidayah Allah turunkan. Supaya kita ambil pelajaran darinya. Supaya kita konsumsi. Kita makan, kita baca, masuk di aliran darah kita. Bekerja Quran pada kita. Nah, manusia sekali lagi, suplemen kita makan, obat kita makan. Obat itu bekerjanya bagaimana di dalam darah kita nggak tahu, betul. Tapi kita percaya ini obat nyembuhin. Yang sakit misalnya apa? Kaki, obatnya lewat mulut. Tapi kita yakin lewat mulut dia akan bekerja sampai kaki kita nanti sakitnya hilang. Yang bermasalah kalau yang sudah sepuh kadang-kadang apa? Pengapuran, saraf, kemudian kalau kebanyakan duduk bengkak kakinya, minum obatnya kan lewat mulut, ya. Yakin kita obat ini nanti tercerna ngalir, nanti bengkaknya hilang. Kita bisa punya keyakinan itu, ya. Kenapa kita nggak bisa punya keyakinan bahwa Quran yang kita konsumsi dia bekerja dalam aliran darah kita dan dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit rohaniah kita, penyakit-penyakit hati kita, penyakit-penyakit kotornya akal, prasangka ada pada akal. Ya, akal kita berprasangka begini, berprasangka begitu. Surah Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Ya, Allah sudah ingatkan sesungguhnya setiap orang beriman adalah saudara. Maka damaikanlah setiap kekisruhan, perpecahan, pertengkaran. Jangan dibiarkan, damaikan. Untuk mencegah lisan yang Tapi apa batasnya lisan kita boleh menyampaikan atau menceritakan sesuatu yang sebetulnya itu adalah aibkah, sebetulnya itu adalah kejelekan orangkah? Apabila kita mencari panduan yang tepat secara syariat. Kalau cuma sekedar pengen curhat-curhat,
Kalau cuma pengen sekedar nyeritain orang, nggak bisa, nggak boleh, jangan. Ya. Panduan secara syariat tuh gimana teh? Oh, kita punya sahabat. Kemudian terjadi pertengkaran besar dengan sahabat. Apa alasan pertengkarannya? Oh, misalnya sahabat meminjam uang kita. Artinya ada masalah hutang piutang di sini. Oh, setelah dia meminjam, dia nggak juga mengganti-ganti uangnya kepada kita. Ada aja alasannya. Sekali waktu kita betul-betul butuh, keadaan kita susah, sangat terjepit, kita minta uang kita kepada dia, dia tidak juga membayarkan, tapi kita lihat dia punya handphone baru. Sakit hati ini, ribut besar jadinya dengan sahabat. Saya mau memberi contoh gini, kalau keributan ini kemudian kita cari orang lain, yang kita juga percaya, kita anggap dia juga sahabat kita lainnya, atau kita anggap dia keluarga kita, sekedar pingin mengeluarkan sakit hati, biar ini hati lega, aku pengen cerita, biar nggak kesimpan di sini, cuma sekedar itu, nggak boleh, jangan. Ya, tapi apabila kita ingin mendamaikan keadaan ini, kita ingin hati kita lapang, kita pingin paham bagaimana nih persoalan utang piutang yang seperti ini. Terlebih lagi kita ingin agar akal kita, pikiran kita jangan terus terbawa kepada prasangka buruk. Lebih lagi apabila kita ingin silaturahim ini jangan pecah. Bagaimana sih tuntunannya secara syariat? Karena akar asal muasalnya adalah persoalan hutang piutang. Jadi bagaimana nih rumusnya di dalam Islam? Lalu kita menyampaikannya. Oh, coba pengen ketemu Ustadz Hendra, atau oh pengen coba ke Darut Tauhid, atau oh misalnya pengen coba ketemu Ustadz Hanan, oh pengen coba wallahu alam bisawab kepada siapapun, kepingin datang atau kepingin mencoba mengirimkan pesan, pingin menanyakan secara tatanan syar'inya mesti bagaimana, ini boleh. Tapi kalau sekedar pengen curhat, mengeluarkan perasaan, kalau disimpen tungkan teh nanti jadi penyakit hati, kita yang salah. Kenapa disimpan? Kenapa kita jadikan penyakit hati? Jangan disimpan, terus dilepaskan kemana? Ke Allah dong, kemana lagi? Yang bisa nampung semuanya cuma Allah kok. Manusia yang kita curhatkan, dia juga punya ujian hidupnya kok. Dia juga punya masalah, dia juga punya persoalan, dan kapasitas dia juga ada di dalam genggaman Allah. Kapasitas kita ada di dalam genggaman Allah. Kita ngomong ke dia, kita kira kapasitas dia lebih daripada kita, padahal yang paling paham kapasitas kita masing-masing adalah Allah. Ya, jangan dilepaskan kemana-mana. Ya kalau gitu mah hidup capek dong teh, nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Capeknya kita, insya Allah dijanjikannya apa? Surga. Di dunia aja kita kerja capek-capek, kepingin punya rumah 1000 meter, kerja capek-capek, kepingin punya motor, ya, kerja pagi sampai tengah malam, kepingin bisa punya beras buat 1 bulan, capek kan? Nikmatan apapun, bahkan yang paling kita rasakan nikmat sekalipun, dan itu menjadi ukuran nikmatnya surga, nggak bisa, nggak ada kenikmatan yang bisa menjabarkan nikmatnya surga. Surga tuh Masya Allah, dan ini Allah janjikan untuk sebuah perilaku yang kalau dalam sehari-hari kita omongin, kita rasa hal yang biasa-biasa aja. Nahan marah, maafin dong, itu bukan hal yang enteng, itu memang berat. Ya, memaafkan, aku sih udah maafkan, tapi kalau ingat, hati ini tuh ya, gimana udah maafkan tapi kalau ingat hati ini gitu ya. Aku sih udah melupakan, tapi jangan diungkit-ungkit, kalau diomongin aku ingat lagi, perasaanku sakit lagi, gimana ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan disimpan, jangan dijadikan penyakit. Kalau lagi masak, keiris pisau, masaknya berhenti, keiris pisau, serot keluar darah, tanggung deh, 40 menit lagi masakannya jadi, darah berceceran sana sini, kita masak terus, nggak gitu ya, berhenti masaknya, kita berusaha dulu ngobatin lukanya, karena kita nggak mau lukanya jadi tambah parah, karena kita nggak mau darahnya mencepreti dapur, apalagi sampai masuk ke masakan. Ya, sama sakit hati jangan dibiarkan, cepet obati, cepet sembuhkan. Ya, lisan, pikiran, hati, telinga, hidung, semuanya ini satu kesatuan. Maka semuanya kita mesti pelihara.
Memeliharanya kuncinya dari yang rohaniyah lebih dulu. Hati itu paling duluan. Kata Nabi, kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Maka urusan lisan, pikiran, pendengaran, penciuman, rasa, apapun berangkatnya dari hati. Ya. Hati dia akan tenang apabila dia zikrullah. Ya. Alla bizikrillahi tatmainul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Hati dia akan tenang, tentrem, damai kalau dia zikrullah. Zikrullah ini maknanya mengingat Allah. Mengingat Allah ini ya kita mesti sengaja, mesti menyengajakan diri mengingat Allah. Kita kalau dalam satu hari banyak aktivitas yang kita mesti jalanin, sengaja-sengaja sampai dimasukin di handphone, dicatat-catat gitu. Kalau enggak kertas ditulis-tulis, kertasnya kita bawa kemana-mana. Mau belanja ke pasar ditulis kan? Ini sengaja biar enggak lupa. Ya. Maka insya Allah kita juga menyengajakan diri untuk mengingat Allah supaya jangan lupa. Belanja kita catetin supaya jangan lupa. Maka sama, Allah nih kita catatkan terus dalam akal kita, hati kita, lisan kita. Allah. Ayo sengajakan diri supaya kita ndak lupa kepada Allah, ya. Supaya kalau kesandung keluarnya Allah. Supaya kalau lihat lampu roboh keluarnya Allah. Supaya kalau kita dapat rezeki baik keluarnya Allah. Kalau lihat sesuatu yang buruk keluarnya juga Allah. Jangan sampai kita ada cacian, ada makian. Jangan sampai hujan, ya hujan. Astagfirullahaladzim. Semuanya harus Allah, ya. Aduh, udah nyiapin acara, tenda gini, aduh banjir ya berantak. Jangan. Sudah semuanya Allah. Sudah siapkan apa-apa turun hujan, alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sayyiban nafi'an, ya. Waktu mustajab. Tapi kan jadi banjir jalanan rumah. Bersama banjir ada waktu mustajab. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Bersama banjir ada waktu mustajab. Bersama air bah yang datang ada waktu mustajab. Masya Allah. Jadi semuanya Allah. Kalau apapun kita ingat Allah, insya Allah hati ditenangkan oleh Allah. Hati yang tenang insya Allah dia menjadi wadahnya iman. Insya Allah kebaikan hati, kebaikan iman, dia akan mewarnai seluruh ritme yang ada di dalam ruhaniyah kita. Insya Allah yang jasad mudah-mudahan terbawa terus. Ini bukan hal enteng. Kita nutup aurat kayak begini, hati-hati. Ini bukan persoalan jasad. Kalau yang ruhaniyahnya kita nggak bersihkan terus, maka kita nutup aurat lama-lama bisa karena fashion, lama-lama bisa karena kesenangan hati, lama-lama bisa karena pengen dianggap soleha, lama-lama bahkan mungkin nggak ada rasa apa-apa, sekedar pakaian aja, gitu. Hati mesti terlibat terus. Kita begini karena kita mengharap ridhonya Allah. Waktu kita tutupi tubuh kita begini, ini ada rasa, ada jiwa yang semakin kokoh, ada ingatan tentang kematian. Kita begini bukan karena kita sekedar senang sama model, bukan. Tapi kalau kita nggak sengajakan itu terus kita pelihara, lama-lama juga kita pakaian begini rasa biasa-biasa aja, ya, rasa biasa-biasa aja. Makin mendekati kematian, maka keterlibatan jiwa, ruhaniyah itu mesti terus kita olah, kita sengajakan. Sebab kita akan segera menghadapi kematian. Sebab yang ruhaniyah akan segera pulang. Yang jasad akan segera terkubur,